tempat kecil akan meroleplay video intervensi terhadap pasien lansia dengan anggota saya sendiri Husni Fauziah dengan NIM 191111151 berperan sebagai perawat 1. Saya Rahmayini Putri dengan NIM 19111112074. Saya berperan sebagai perawat 2. Saya Nurvina Sirait dengan NIM 19111112218 sebagai lansia. Saya Rabiatun dengan NIM 191112093 sebagai anak dari lansia dan narator. Adapun skenarionya sebagai berikut. Seorang lansia berusia 67 tahun memiliki 3 orang anak. 2 anaknya sudah menikah dan tinggal di luar kota. Dia sekarang tinggal bersama anak bungsunya. Suaminya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Biasanya lansia tersebut disibukkan dengan pekerjaannya sebagai pegawai. Namun karena dia sudah pensiun, dia hanya bekerja di rumah saja. Berikut roleplaynya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumah nenek Nurvina? Iya, benar. Perkenalkan, saya Husni Fauziah dan rekan saya Rahmayini Putri. Kami adalah mahasiswa keperawatan Universitas Riau yang bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Sail. Nah, kami ditugaskan untuk mengunjungi nenek Nurvina. Oh, baik, Sus. Silakan masuk saja. Ibu saya lagi di kamar. Langsung saja ke kamar ya, Sus. Mari saya antar, Sus. Terima kasih, Mbak. Silakan duduk, Sus. Baik, Sus. Silahkan ngobrol dengan ibu saya ya. Saya izin pamit dulu menyelesaikan skripsi saya. Silakan, Sus. Assalamualaikum, Nek. Selamat siang. Selamat siang. Apa benar dengan nenek Nurvina? Iya, saya sendiri. Nenek Nurvina biasanya sering dipanggil apa ya, Nek? Panggil nenek Vina aja. Nurvina. Baiklah, Nek Vina, gimana keadaannya siang ini, Nek? Siang ini sehat, suster. Baiklah, syukurlah kalau begitu ya, Nek. Nah, saya perawat Rahma dan ini rekan saya perawat Husni. Kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Riau yang bekerja sama dengan Puskesmas Sail. Kami ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan keperawatan. Nah, pada masyarakat di sekitar daerah Sail. Nah, salah satunya yaitu lansia yang berumur di atas 65 tahun. Nanti kami akan menanyakan beberapa pertanyaan, ya, Nek? Iya, suster. Nah, tujuan kami datang ke sini adalah untuk membantu nenek dalam menyelesaikan masalah nenek. Tapi tujuan utama kami ke sini adalah untuk mencari tahu apakah di usia sekarang ini nenek sudah mempunyai sehat jiwa atau tidak. Oh, iya, suster. Nah, kita akan berbincang sekitar 30 menit ya, Nek, yaitu untuk berbincang apa saja yang telah nenek lakukan selama ini untuk mengetahui perkembangan kesehatan jiwa nenek apakah sudah sesuai atau belum dengan usia nenek. Nah, kita berbicaranya di sini saja ya, Nek. Bagaimana menurut nenek? Oh iya, di sini aja suster, udah nyaman juga. Nah, sebelumnya saya akan izin dokumentasi hasil diskusi kita ya, Nek. Saya izin bertanya, nenek sebelumnya kesibukan nenek apa, Nek? Saya ini dulu seorang pegawai di perusahaan, tapi 3 tahun yang lalu saya sudah pensiun, suster. Oh, sudah pensiun ya, Nek. Jadi kesibukan nenek sudah pensiunnya apa, Nek? Semenjak pensiun ini saya hanya memanfaatkan waktu saya untuk membuat keterampilan tangan, contohnya kayak menjahit atau menyulam, seperti itulah, suster. Wah, bagus sekali ya, Nek. Berarti nenek bisa memanfaatkan waktu nenek dengan kegiatan yang positif. Iya, suster. Baiklah, Nenek, sekarang kita tidak mengukur tekanan darah nenek karena sesuai informasi tadi nenek sudah datang ke puskesmas kan, Nek, untuk mengecek keadaan nenek. Iya, tadi pagi saya itu baru aja check up sama anak saya di puskesmas Sail sama Rabiatun tadi. Nah, setelah saya lihat juga catatan medis nenek di sini normal ya, Nek, sehat. Iya, syukurlah, suster. Saya ingin bertanya lagi nih, Nek. Nenek mempunyai anak berapa, Nek, dan sekarang ada di mana? Anak saya itu dia ada 3, suster. Anak yang pertama sama yang kedua itu udah menikah, dan saya juga udah punya cucu dari mereka, tapi mereka sekarang tinggal di Pulau Jawa. Dan Rabiatun itu merupakan anak terakhir, anak bungsu saya. Dia sedang kuliah semester akhir.
Oh, jadi Mbak Rambiatan tadi anak neneknya. Iya, anak bungsu saya, suster. Seperti itu. Jadi bagaimana hubungan nenek dengan anak yang sudah merantau dengan cucu-cucu nenek gitu? Oh, dengan anak-anak saya ya yang merantau itu hubungan kami berjalan baik ya. Kami sering cerita-cerita, sering menelpon juga anak saya, meminta nasihat, meminta pendapat sama saya. Jadi mereka itu masih menganggap saya gitu. Walaupun bisa dikatakan mereka itu udah cukup mampu gitu, suster. Oh begitu. Kalau masalah pergaulan nenek gimana nek? Kalau pergaulan di sekitar sini nek? Oh, kalau sehari-hari ya, suster. Kalau sehari-hari pergaulan saya itu ya saya juga berhubungan baik ya, suster, dengan tetangga-tetangga, teman-teman saya seusia saya. Kami sering melaksanakan senam bersama-sama, kemudian saya juga rajin beribadah, kemudian saya juga sering membantu teman-teman saya yang ada acara gitu di rumahnya. Oh, seperti itu ya. Nenek sudah bagus ya nenek bisa bersosialisasi dengan keluarga, bersosialisasi dengan masyarakat, saling membantu gitu ya nek. Sudah bagus ya nek. Iya, suster. Nah, sekarang kan nenek sudah berumur 67 tahun ya, Nek? Iya. Nah, bagaimana nenek menyikapi tentang adanya kematian? Oh, kalau masalah itu saya hanya berpikiran positif aja ya, suster. Karena kita kan manusia, pasti kita juga bakal mikir ke situ. Kalau saya sendiri, saya karena anak saya juga menurut saya sudah lepas dari saya, kecuali anak saya Rabiatun itu belum karena masih bersama saya kan. Jadi saya hanya fokus untuk mempersiapkan bekal, nanti siapa tahu saya dipanggil sama puasa seperti itu. Wah, bagus sekali ya, Nek. Nah, sebenarnya perilaku yang nenek tunjukkan sekarang ini telah menunjukkan perkembangan kesehatan jiwa yang baik dan sehat. Nah, salah satu dari ciri perkembangan jiwa yang sehat pada lansia adalah ketika dia merasa bermakna bagi orang lain dan mau mengerjakan hal-hal yang positif lalu menjaga silaturahmi dengan orang-orang sekitarnya, Nek. Oh, begitu ya, suster. Dan perlu diketahui perilaku menyimpang itu seperti seorang lansia itu sering egois, tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, tidak mau saling membantu, dan juga sebenarnya lansia itu mampu tapi tidak mau mengerjakannya gitu. Oh, iya, suster. Saya harap nenek tetap bisa mempertahankan sehat jiwa nenek ini dengan cara selalu berbuat baik, beraktivitas dengan yang sesuai nenek sebutkan tadi ya nek. Oh, iya, suster. Nah, setelah kita berbincang-bincang ini nih nek, apa yang nenek rasakan setelah nenek berbagi cerita dengan kami? Saya cukup senang ya, suster, karena bisa bercerita, bertukar pikiran juga, dan tahu juga bagaimana lansia yang sehat itu sebetulnya, dan bisa mengintrospeksi diri sendiri. Dan saya juga menjadi lebih semangat lagi dari sebelumnya gitu, suster. Nah, syukurlah nek, kami senang mendengarnya. Nah, baiklah, Nek. Sekarang apakah bisa nenek mengulangi kembali yang saya jelaskan tadi tentang ciri lansia yang sehat, Nek? Bisa, suster. Contohnya itu kayak kita itu masih merasa bermakna bagi orang lain, kemudian itu kita masih mau menjalankan silaturahmi, sama masih berpikir positif tentang apapun itu, seperti itu, suster. Iya, benar sekali. Berarti nenek sudah mampu ya memahami apa yang kami jelaskan. Iya, suster, syukurlah. Nah, minggu depan kami akan datang lagi ke rumah nenek di hari dan jam yang sama ya, Nek. Nanti kami akan melakukan pengukuran suhu, tekanan darah, asam urat, dan kolesterol nenek. Oh, berarti saya dicek ya, suster ya? Iya, Nek. Oh, iyalah, suster. Nah, untuk saat ini karena kontrak waktu kita sudah habis, kami izin pamit dulu ya nek. Semoga apa yang kita lakukan sekarang ini itu bermanfaat. Iya, terima kasih ya, suster. Baik, Nek. Kalau gitu kami izin keluar dulu ya, Nek. Oh iya, bentar saya panggilkan anak saya. Baik. Rabiatun, Iya Bu. tolong ngantarkan ibu perawat ini ya keluar. Sudah selesai ngobrolnya, Bu? Udah. Baik, mari suster saya antarkan. Kami pamit ya nek. Ya, Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, suster. Terima kasih ya, Sus. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan, Sus. Iya, terima kasih, Kak. Demikianlah Bu video dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembuatan video. Sekian, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.